tadi kan jenengan sudah matur kalau masih lajang. Terus sekarang saya mau bertanya, kriteria calon istri ini jenengan dos pundi? Ayu. Kalau kriteria ini mesti cantik. Nek umpama ayu tapi mboten ahli ibadah, tapi nek elek ahli ibadah jenengan milih kang pundi? Milih sing ayu. Tetap ayu. Iya, karena mungkin kalau ibadah itu kan tergantung imamnya. Oh, mantap. Iya, imamnya kalau bisa mendidik mungkin bisa. Kalau tapi kalau jelek tapi ahli ibadah, kita mempercantik itu yang susah. Tapi kan sekarang ada itu pakai apa fresh care gitu. Apa? Pakai topeng monyet. Kalau imamnya cek itu bagaimana, Mas? Ya, lihat-lihat kira-kira. Tapi kalau saya pernah ditanya sama Abah itu, kamu pilih pilih calon yang cantik tapi ndak duriahnya itu jelek, sama yang jelek tapi duriahnya itu bagus. Pilih yang mana? Saya itu sempat mikir dan susah. Karena kalau mungkin saya pilih jelek tapi nasabnya bagus, saya ini karena orang politik kan. Nanti kalau sidang paripurna ini ditanya orang ini istri siapa, Gus, wah enggak tahu ini. Tapi kemungkinan besar kalau cantik itu kita ini lebih terpacu ya. Wah, ini kita harus semangat mendidik untuk kepentingan agama di dalam keluarga. Terus lagi juga saya berpikir juga waktu itu, kenapa pertanyaannya kok dua, kok enggak cantik terus nasabnya bagus. Itu saya mikir, kok enggak, pertanyaannya kok enggak gitu. Ternyata ini mungkin bukti keadilan Allah kepada umatnya. Mungkin kalau jelek terus nasabnya juga jelek, siapa yang mau nikah sama mereka? Nah, inilah suatu wujud keadilan mungkin. Terus jenengan niku cita-cita punya istri itu yang nun sewu tasih perawan apa pun rondo, tertariknya yang bagaimana? Wah, tetap perawan. Perawan, saya tetap perawan. Karena saya juga merasakan sakit waktu disunat. Wah, ini kalau ndak menemukan yang benar-benar apa ya, buka dus, belum buka dus, ini masih segelan, ini kan juga susah juga karena waktu saya merasakan sunat itu sakit banget. Wah, sempat takut juga waktu itu. Terus kira-kira umurnya niku kinten-kinten jauh napa mboten kali panjenengan? Nek angen-angen jenengan niku des pundi? Ya ndak jauh banget lah, tapi ya harus ada selisih. Ya, bisa daftar para pemirsa. Mungkin ngiranya akan kebanyakan Gus Ang itu yuswone sudah 40, 39 dan sudah mengira sudah punya putra putri. Terus kira-kira besok istrinya berapa? Kalau ditanya, kalau bisa 4. Kalau bisa itu kalau bisa. Atau karena, satu tapi di mana-mana. Karena mungkin kan banyak orang yang bertanya, Gus, jenengan ini kan keturunannya raja. Bisa dibuktikan oleh nasab silsilah kita. Itu jelas nasabnya sampai raja-raja yang ada di tanah Jawa. Mungkin kalau ada bukti, beliau tidak tanya sampai nasab, tanya aja langsung, wah, Gus Ang ini pasti keturunannya raja. Lah kok bisa gitu? Karena istrinya banyak. Raja juga istrinya banyak. Tapi belum tentu patokan nggih. Nek istrine 4 terus keturunan raja ndak nggih. Iya, tapi kan rata-rata gambarannya seperti itu. Tapi tidak ada akhir-akhir lebih, kalau sampai 8 kira-kira kawan enggak? Cukup lah, cukup. Mungkin 1, 2, 3, 4 mungkin udah cukup. Karena orang politik itu semakin banyak istri, kita ini semakin banyak pendukung. Oh. Kalau istri kita cuma 1, yang mendukung ya 1 keluarga aja. Siap. Ini boleh ngerokok ini? Boleh. Terus ketika cerita wonten Amsilati ini kan pernah dengar salah satu cerita jenengan juarang teng pondok niku napa leres? Ya bener. Saya itu termasuk santri yang antik dan aneh. Saya punya kisah waktu di pondok. Karena saya datang itu ndak sama abah. Jadi mungkin ini juga susah juga ini. Ini mungkin pemirsa ini harus tahu. Pada dasarnya mungkin dianggap kalau seorang Gus itu mempunyai pendidikan khusus.
Tapi pada dasarnya tidak seperti itu, realitanya tidak seperti itu. Karena apa? Gus itu mencari ilmu itu sangat susah sekali. Mungkin kalau sudah tahu di pondok pesantren besar, contohnya kayak di Mbah Usholihin, tahu ini putranya Mbah Nur. Itu tidak ada satupun guru yang berani ngulang kepada Gus-Gus itu. Jadi memang Gus-Gus itu untuk mendapatkan ilmu sendiri itu juga susah banget. Dan pada waktu itu saya di Jepara itu saya tidak diantar sama orang tua saya, sama abah tidak diantar. Saya ditanya sama waktu itu kiai saya, ditanya, dari mana? Dari Tuban. Tubannya mana? Singgahan ya, Singgahan deket enggak sama Tanggir? Wah deket ya, Senori. Saya hafal Singgahan itu. Karena saya sering sowan ke Pondok Tanggir, ke Pondok Senori, itu semuanya sering saya sowani. Singgahan mana? Saya bilang Lajulur ya. Loh, deket enggak sama pondoknya Mbah Nur itu? Saya bilang deket banget. Oh, saya pengen itu sowan ke pondoknya Mbah Mun, tapi Mbah Nur sampai sekarang saya belum bisa sowan. Terus saya ditanya waktu itu, nama orang tuanya siapa? Tapi ini pakai bahasa Jawa waktu itu. Saya jawab, Parmin Yai. Kerjanya apa? Ngarit Yai. Loh, kok ngarit? Punya sapi banyak. Saya bilang waktu itu, kalau sapi banyak Yai, tapi kan enggak tahu ini sapi tetangga. Bukan sapi saya. Pada waktu itu. Akhirnya punya kesan-kesan humoris waktu di pondok pesantren. Saya dulu itu nakal banget di pondok pesantren karena setiap kegiatan itu saya jarang ikut banget. Oh, pada waktu itu saya itu kalau di pondok pesantren itu ada identik gosop ya. Gosop. Saya itu paling tidak seneng kalau sandal saya digosop waktu itu. Pada suatu ketika sandal saya digosop. Saya marah banget tuh, kurang ngajar berani gosop sandal saya. Saya tidak terima waktu itu. Waktu sholat Jumat, saya itu tidak ikut sholat Jumat. Jadi karena ngambil sandal se-masjid itu saya ambil semuanya. Habis itu baru tahu kalau sandalnya saya juga ikut masukkan ke sak tadi. Waduh. Punya itu termasuk sandalnya Yai dimasukkan ke sak. Iya. Tak bawa juga. Terus selama ndak pernah ke pondok niku jenengan teng pundi nih? Banyak, karena mungkin waktu itu sebelum saya masuk di pesantren kan saya sudah punya jamaah namanya Paguyuban Istighosah Lintas Gaib. Pada waktu itu tahun 2007 itu masih namanya Jam'iyah Istighosah, Jam'iyah Lintas Gaib, belum ada istighosahnya. Tapi pasca tahun 2019 saya di BCI sama Yai kalau gaib itu mungkin lebih identik jangan Jam'iyah tapi paguyuban. Akhirnya kita tambahi paguyuban Istighosah Lintas Gaib. Lah kados jenengan kalau wau kan padahal jenengan putra seorang kiai tapi ketika di pondok pesantren menyembunyikan identiknya kalau putra seorang kiai. Menurut penjenengan piyambak, Gus itu sebenarnya apa toh, Mas? Gus itu kan mungkin salah satu kayak marga mungkin. Marga yang enggak dimiliki oleh semua orang. Karena mungkin sekarang kan banyak sekali duriah-duriah kiai itu yang bernasab kiai itu pasti julukannya kalau di Jawa Timur itu Gus. Dan ini perlu pemirsa ketahui, lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi karena sekarang banyak sekali pondok-pondok pesantren yang menggunakan kekuasaannya itu untuk mungkin kepentingan pribadi walaupun kepentingan-kepentingan yang di luar syariat agama. Ini banyak sekali, makanya hati-hati. Dulu saya itu kalau abah saya itu kalau memondokkan adik-adik ini termasuk adik saya ini pasti ditanya dulu, itu nasab kiainya kayak apa? Itu benar enggak nasabnya? Terus nasab gurunya kayak apa? Nah ternyata dari hasil itu banyak sekali. Mungkin yang bisa nyuwuk
terus dipanggil kiai, sehingga banyak sekali pondok-pondok pesantren yang mungkin saat ini viral itu yang cabul atau apa, itu mungkin saya yakin itu bukan pondok pesantren tapi pondok bakso itu. Bukan pondok pesantren. Makanya lebih berhati-hati teman-teman. Nah itu kan mungkin teman-teman pemirsa kan bisa mengetahui sebenarnya Gus itu berarti harus ada terah dari seorang kiai gitu, Mas. Iya, karena kacang mungkin tidak ninggal lanjaran ya. Mungkin kalau Gus itu kan ya tadi marga yang dimiliki oleh keturunan kiai. Mungkin kalau kayak habaib itu punya putra itu dipanggil Ye dan lain sebagainya. Karena itu bukan nama tapi julukan sosok orang yang dihormati. Mungkin kayak gitulah sekilasnya. Karena ini konteks sepengetahuan saya ya kalau tentang terkait agama, karena saya di sini di pondok pesantren itu dikasih amanat itu pengasuh bidang politik dan sosial. Jadi mungkin kalau ke ranah yang lebih dalam itu mungkin Mas yang lebih paham. Jadi kesimpulannya bahwasannya seorang putra kiai itu kebanyakan menyembunyikan Gusnya, tapi orang sekarang itu kan banyak yang pengen dipanggil Gus. Ya. Tapi kalau seorang Gus beneran ini, ndak dus ya ini. Kalau Gus beneran itu justru malah sering ya menyembunyikan tadi, karena mungkin ya tadi yang saya bilang, Gus itu mencari ilmu sangat susah. Karena mungkin dianggapnya wah ini sudah keturunan kiai. Pasti orang pintar. Iya, kacang ndak bakalan ninggalan jarak. Dan itu terbukti di saya itu ndak pernah belajar politik. Saya tidak pernah terjun ke politik, tapi setelah saya terjun ke politik ya walaupun belum sempurna saya mengetahui kedalaman politik, tapi ya sedikit-sedikit lah bisa mengetahui dalamnya politik. Ya, pemirsa mungkin itu dulu yang dapat kita obrolkan di malam hari ini. Mungkin sesi selanjutnya bisa kita lanjut kapan waktu lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.